Iki lokasine anyar iki rek. Sajane ya gak anyar ono saulanan. Bubur apa jenenge? Bubur Cirebon. Awale nang nggone cepitan awale. Awale nang cepitan. Ku Mas ya nang nggone omahe gang-gang lho. Pindah nang pintu masuk pasar. Pindah nang ndi? Pintu masuk pasar. Pindah nang pintu masuk Jalan Pesapen Pasar nek gak salah. Pesapen Pasar apa Pesapen Lori? Pesapen pasar masih. Pesapan Pasar masih. Oke. Bubur Cirebon ya. Bubur Cirebon Ya. pindah pasar. Ben gak kesasar ya. Oke. Nuna infone ya. Channel Batas Perubahan, channelnya ya. Kanalnya ya. Jeneng Facebook apa? Oh, Facebooknya kalau ngono Mas. Duduk Facebook apa jenenge? YouTube ku jenenge Batas Perubahan. Yo. Nah, dadi iso didelok nang kono ya. Wis ngenae spiritual, mental, dan psikologi sosial kognitif 2026. Lanjut. Oke. Oh iya, pernah nggak kalian bertemu tanpa sengaja pada orang-orang di sekitar kita? Ketika orang itu bicara, gampang sekali kebanyakan orang itu mengangguk-angguk. Begitu meyakinkan, entah itu di kampus, di kantor, di warung kopi, atau dimanapun tempat. Kosakatanya begitu beraneka ragam. Ada satu hal yang menarik. Setiap gagasan kita pecah pertanyaan menjadi kecil-kecil. Sebenarnya apa inti dari gagasan tersebut? Kita bertemu lagi di Kognitif 2026. Oke, salam hormat. Kalau memang gagasan itu dipahami dengan baik, maka gagasan itu akan semakin sederhana dan semakin mudah dijelaskan. Tapi ketika gagasan itu dijelaskan justru semakin kabur, maka itu sepertinya bukan kedalaman berpikir saja, tapi hanya kelancaran berbicara saja gitu ya. Padahal berpikir dan berbicara itu dua kemampuan yang berbeda. Sedangkan logika itu seperti bangunan. Berbicara itu hanya ibarat cat pada dinding aja. Seindah apapun gaya bicara itu tidak akan mampu menutupi kesederhanaan atau kejelasan topik yang dibicarakan, dan keretakan-keretakan pada bangunan itu akan semakin terlihat cara berpikirnya. Saya juga pernah mengalami atau menyadari ilusi seperti ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada diri saya sendiri. Seringkali atau kadangkala itu kita merasa sudah memahami sesuatu di saat mampu menceritakannya kembali. Padahal memahami bukan hanya sekedar mengulang segala sesuatu apa yang sudah kita tahu, kita baca, kita ketahui. Memahami itu berarti menceritakan dengan bahasa kita sendiri dan bisa atau mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan yang terpenting lagi, kita bisa mengakui apa yang belum kita pahami dari segala apapun yang kita hadapi, konsekuensinya termasuk. Nah, disinilah ada satu pola yang menarik menurut saya. Ketika seseorang itu menggunakan dogmatis tekstual ritualistik sebagai strategi coping sementara, tujuannya seringkali tidak mencari pemahaman yang lebih baik, hanya sekedar mencari aman agar dari segala macam ketidakpastian itu tetap aman. Itu aja. Dan yang dipertahankan itu bukan kualitas argumennya, yang dipertahankan itu hanya rasa bahwa dirinya tidak boleh diganggu segala macam keyakinan yang diyakini itu sendiri. Terlalu mencintai kata-kata, semakin lupa membangun struktur. Jadi kelihatan terdengar indah kata-katanya, tapi semakin lemah hukum sebab akibatnya. Merasa sudah benar, ini yang kedua, padahal belum benar-benar diuji.
Pertanyaan dianggap ancaman, bukan sebagai bekal semangat untuk belajar. Ketiga, semakin jarang mendapatkan umpan balik yang jujur. Ini biasanya seringkali disebut echo chamber. Hanya merasa nyaman, terlalu merasa nyaman di dalam lingkungan yang seringkali mendapatkan aplaus atau mendapatkan persetujuan audiens yang lebih banyak. Hilang kritisismenya. Yang keempat, kesulitan menjaga alur persoalan inti sampai selesai, sering meloncat-loncat sehingga substansinya hilang. Ini yang kelima, terlalu sering menggunakan jargon, simbol atau analogi yang seolah-olah cerdas. Padahal sesuatu yang rumit bukan berarti pemikirannya semakin mendalam, tapi hanya sok keren gitu. Yang keenam, ini juga paling inti, karena jarang sekali kita mengevaluasi apa yang pernah kita ucapkan. Karena kelemahan argumen itu bisa terdeteksi setelah kita mengulang kembali apa yang pernah kita ucapkan. Dan yang ketujuh ini unik juga ini, banyak seringkali cepat sekali menilai lawan adu argumen itu, sehingga yang ada hanya adu identitasmu apa, identitas apa gitu yang jadi akhir dari sebuah diskusi itu. Bukan adu gagasan, malah adu identitas akhirnya. Itu fatal akhirnya. Ngebeli dah. Oh iya, ting ding. Bumbu. Oh iya. Kita cari orderan lagi, guys. Bukan nyari, mendapat orderan. Mendapat orderan di sini. Yang menarik dari ketujuh tadi itu bisa terjadi pada siapapun. Bukan hanya di kelompok tertentu, tapi pada saya, kalian, dan pada siapapun yang belum terpikirkan sebelumnya di pikiran kita. Karena pada dasarnya kesibukannya terlalu mempertahankan citra dirinya. Justru semakin sering ketujuh pola itu terjadi daripada mempertahankan kejujuran dalam berpikir. Yuk kita ikuti perjalanan ambil order dari Oing di Bukit Darmo Golf. Ya sudah. Diternak di bos. Diternak di. Oh Indonesia, Surabaya berarti bos. Oke, sun. Ngoing. Ya. Saya antar ya. Waduh, makasih ya. Oke, kita perjalanan antar dari spot Oing. B12 mas. B12 kakak. Gapura itu ya? Kiri jalan pos gitu ya? Oh iya. Makasih kakak. B12. Perumahan ini di dalamnya ada golfnya guys. Ada lapangan golfnya. Nah ini tanya security dulu. B12 kakak. Gang pertama ngiri ikut tok. Terima kasih ya. Iya. B12. 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 Ini B12 sih. Oh, kelewatan.
Nomor endi kira? W12 Mas ya iki Mas ya. Oh iki. Permisi. B12 ya? Ya, Depot oing-oing. ya, Iya, betul ya? betul. Oh iya, permisi ya. Terima kasih ya, Pak ya. Yo. Sehat selalu, jaga kesehatan. Yo. Selamat siang. Yo, siap. Iya. Lagi apa? Santai. Mari. Sakit ya. Itu dulu di video kali ini kami akhiri. Mohon turut serta di kolom komentar ide, saran, segala sesuatu yang tentunya saya balas semua dan akan terus saya tindak lanjuti untuk saya angkat di video berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, sejahtera, tertib, bahagia selalu. Sebagai penutup video ini dan berlanjut di session berikutnya, ya yang saya ketekankan di sini, tujuan berpikir bukan untuk agar selalu terlihat benar. Tujuan berpikir adalah semakin mendekati kebenaran itu sendiri. Dan seringkali ada kalanya untuk memulai langkah pertama itu keberaniannya untuk mengakui bahwa diri kita masih bisa salah. Ketemu lagi video berikutnya. Terima kasih.